ya, lelok dengan tawang ya. Uda atau kakak laki-lakiku saat ini sedang bersiap untuk pergi merantau. Tapi ibuku bilang sebelum pergi ke tanah rantau, Uda harus punya banyak bekal. Salah satunya bekal tanggung jawab. Itu sebabnya sejak beberapa waktu yang lalu, ibu meminta Uda untuk mengurus kebun jeruk ini. Namanya Jesego, singkatan dari jeruk siam Gunung Ome. Teman di rumah mau nyobain? Boleh banget. Ambil tu yang puncak ya Balang. Itulah masak tu Balang. Jesego biasanya dipanen bergelombang, yaitu antara 5 sampai 7 hari sekali. Pada satu musim atau dalam waktu 6 bulan, satu batang bisa menghasilkan hingga 80 kg lebih. Lumayan kan? Cara memanennya cukup dengan memotong tangkai buah. Ini dilakukan untuk menjaga tangkai tetap produktif sekaligus untuk menjaga ketahanan buah. Karena jika dipanen dengan cara yang tepat, buah jeruk bisa bertahan hingga 1 bulan lebih. Sebelum dijual, jeruk akan kami pisahkan berdasarkan ukuran dan kualitas. Saat ini, jeruk kualitas super ini dipasarkan ke beberapa daerah sekitar Sumatera Barat, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Selain keranjang dan gerobak, jeruk biasa kami angkut menggunakan sarung. Karena sarung bisa menjaga kualitas buah, tidak peyot dan lebam. Caranya dengan memikulnya menggunakan bambu. Lang, sekolah banyak ah. Boleh pulang je kawan-kawan lain. Ayo kawan, berangkat! Teman, ada banyak jenis olahan makanan yang bisa kami buat dari bahan jeruk. Salah satunya adalah bika selai jeruk. Selai jeruk dibuat dengan cara memeras air jeruk segar. Kemudian tambahkan dengan perasan buah pepaya. Untuk membuatnya mudah mengental, beri sedikit tepung maizena. Kalau semua bahan sudah tercampur, masak semua bahan bersama dengan gula pasir. Jangan lupa tambahkan garam, cengkih, dan parutan kayu manis. Sambil menunggu selai jeruknya jadi, yuk bantu ibu menyiapkan adonan kue bika. Kue bika dibuat dari bahan tepung beras dan santan kelapa. Karena resep rahasia kelezatan kue bika terletak pada takaran bahan dan adonan, jumlah santan dan tepung beras harus sesuai. Adonan kue bika dimasak di dalam cetakan berbungkus daun kopi. Selain membuatnya tidak lengket, daun kopi memberi aroma khas. Nih, siapa selai lah ya, kau pengen masak lah. Jadi mak, Epan jawab bagas tolong uni na. Kue bika dipanggang menggunakan gerabah tanah dengan pemanasan 2 sisi, atas dan bawah. Dengan cara ini, kue akan menjadi lebih cepat matang karena panas yang merata. Wah, beruntung udah datang pada waktu yang tepat. Karena waktu panggang yang cukup lama, kami memerlukan banyak kayu bakar. Mak, bentuknya iya udah ke merantau je mak. Dipikir dulu. Banyak buah belia udah merantau mak. Padahal kan kawan lebih merantau saja ya mak. Ya pikir-pikir benar lah dulu. Pailu lah, pailu mak. Teman, rupanya Uda masih harus menunda keinginannya untuk pergi merantau. Ya, apa boleh buat? Semoga saja kue bika ini bisa sedikit mengobati kekecewaannya. Lang, lah masak lang.
Ini orang kan? Lain. Coba beko ya. Deh. Dia kawan mah. Setelah kurang lebih 20 menit dipanggang, kue bika sudah bisa diangkat. Kelihatannya sih enak. Tapi gimana dengan rasanya ya? Teman di rumah bisa ikut mencoba ya. Jangan lupa tambahkan selai jeruk. Oles sedikit biar rasanya semakin menggigit. Mantap! Ini dia kombinasi kue bika dengan selai jeruk. Salah satu kue kesukaan Uda. Ini sih bukan cuma enak, tapi enak banget. Manisnya pas, segar buah jeruknya ada. Kue bikanya apa lagi? Pulen dan empuk maksimal. Kalau cuma makan satu sih, pasti kurang. Teman, di sela waktu luang, Uda memang sering sekali meluka, yaitu memasang alat tangkap belut dari bahan ledi. Bentuknya mirip sekali dengan bubu, tapi berbeda ukuran dan target tangkapannya. Jika bubu untuk menangkap ikan, sedangkan luka adalah alat tangkap belut atau yang biasa kami sebut balui. Ambil luka dan potang situ udah pasang lang. Tuh banyak besok isi lang. Wah, habis isinya dah. Banyak isinya dah. Banyak isinya, Mak. Tak jarang, luka kami pasang sekaligus mengambil luka lain pada waktu yang bersamaan. Hitung-hitung hemat tenaga. Jadi sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Mantap! Uniknya, dalam satu luka kami bisa mendapat 2-3 ekor belut. Di rumah, ibu rupanya sudah menyiapkan banyak bumbu untuk memasak belut. Ada beragam bumbu dapur, daun asam jati, kelapa, dan daun salam. Ini adalah bumbu dan bahan memasak gulai balui dalam tempurung. Tadi lang lah. Tadi dah. Kilo mai lah tebaun lah Iya dah. Sesuai namanya, belut akan kami masak di dalam tempurung kelapa. Tapi, lebih dulu belut kami panggang. Selain untuk membuatnya matang, cara ini bertujuan menjaga tekstur belut tetap utuh. Sambil menunggu belut matang, ibu dan kakak sedang menyiapkan bumbu dan bahan lain. Bumbu dibuat dari perpaduan cabai, bawang, kunyit, dan beberapa rempah lain. Semua bumbu lebih dulu diulek sampai halus. Tidak lupa untuk membuat rasa gulai semakin nikmat, kakak menyiapkan santan kelapa. Tuh, sudah kebayang nih gimana rasanya. Punya bagas lah. Habis. Teman, belut yang sudah matang akan kami potong kecil-kecil. Tak perlu lagi pakai pisau, karena teksturnya sudah empuk banget. Berilah masak, Mak. Kau bumbu lah sudah lah, masak lagi. Ya deh. Lang, jangan sama ni lah. Saatnya memasak. Rebus santan, lalu masukkan bumbu halus. Aduk sebentar sampai bumbu larut. Kemudian tambahkan daun salam, serai, dan daun asam jati. Dah, harum lah, Mak. Iya, kau bumbu lah masuk Itulah harumnya beko, tambah bolui tambah harumnya lah. Bolunya dulu ada, Mak. Kalau gak dulu, bawa masuk bolui. Setelah kuah santan hampir mendidih, baru deh masukkan belutnya. Tunggu sampai mendidih.
Ini yang membedakan gulai kami dengan gulai di daerah lain. Setelah gulai belut matang, selanjutnya dipindahkan dari kuali ke tempurung kelapa. Lalu panggang kembali sampai mendidih. Cara ini tidak hanya membuat aroma gulai menjadi lebih nikmat, tapi juga semakin gurih. Karena di dalam tempurung masih ada sisa daging kelapa yang larut di dalam kuah gulai. Nah, ini dia teman, gulai balui dalam tempurung. Resep kuliner tradisional yang gak kaleng-kaleng. Akhirnya, waktu yang ditunggu datang juga. Selamat makan. Daging belutnya empuk, kuahnya dan bumbunya pas banget. Ada aroma kelapa bakar yang bikin rasanya semakin top. Makan malam kami jadi sangat menyenangkan. Dah, Ya mak, depan lah mak, buat agak warna nak memantau. ya coba pulau cari pengalaman medik mak. Nah, ya coba lah. Ya warna ya mak. Ya coba lah dulu. Terima kasih mak. Syukurlah, niat udah untuk merantau akhirnya mendapat restu dari ibu. Teman, merantau menjadi tradisi anak laki-laki Minang untuk menjalani kehidupan dan mencari pengalaman di tempat lain. Mak, udah pengen merantau dulu ya mak. Ya, jangan lupa mengaji di Semayang ya, lalu rantauan ya. Kekaitnya ya. Jadi mak. Kalau lebih boleh pulang lah ya. Jadi mak. Ya, iko do undang ketek untuk boka udah di jalan ya dah. Jadi Oke ya dah. Jalan. Jalan ya. Ya mak. Jadi rumah lah. Selamat jalan udah. Semoga selamat dan sukses di tanah rantau. Yuhu! Permainan dengan bonggol atau batang pisang di sungai ini disebut pacu codang atau bacodang-codang teman. Bermain seperti ini saja, aku sudah merasa senang sekali. Pacu codang memang permainan favorit kami jika sedang berada di Ayah Gadang alias sungai besar. Bonggol ini gunanya supaya badan kami tetap mengapung. Bacodang-codang sebenarnya mirip seperti tubing teman. Cuma kali ini kami memakai batang pisang. Meski airnya dangkal, Sungai Salido ini arusnya lumayan kencang. Bahkan di beberapa titik terdapat riam atau jeram. Kami harus sangat berhati-hati teman, karena batu kalinya juga banyak sekali dan besar-besar. Saking derasnya sungai, beberapa kali bonggol pisang yang kami naiki terlepas, bahkan hampir hanyut. Tapi untungnya bisa terkejar. Beberapa kali kami juga terpaksa harus berenang biar tidak terbawa arus. Tenang saja teman, kami semua jago berenang kok. Lang, ayo lah kadang tolong ah. Ya lah, siapa lah, siapa lah. Lah, awak pula lah. Batu tu semua dah boleh, Bang. Oh, iya. Tanpa kami sadari, air sungainya ternyata perlahan membesar teman. Ini sih namanya banjir bandang. Aduh, gawat. Tas ransel dan alat musik kerabat kesayanganku hilang. Pasti hanyut terbawa arus. Jangan-jangan sudah jauh hanyutnya. Aduh, gimana ini? Kawan-kawan, tolong bantu cari ya. Tuh lihat, arusnya mendadak besar sekali teman. Dan airnya jadi keruh kecoklatan. Pasti ini gara-gara banjir kiriman dari hulu atau gunung. Kalau airnya sebesar ini, di gunung pasti hujan sangat deras.
rabapku. Kawan-kawan, ayo kejar. Arusnya sungguh deras sekali. Ayo kawan, tas dan rabapku jangan sampai hilang. Syukur alhamdulillah, tas dan rabap kesayanganku akhirnya bisa diselamatkan. Tapi kalau rabapnya basah begini, gimana ya? Mana rabapnya? Rusak rabapnya. Aku jadi sangat sedih. Sepertinya rabapku sudah tidak bisa dipakai lagi. Gara-gara tragedi tadi, hatiku rasanya tidak karuan. Dadaku seolah sesak sekali menahan kesedihan. Di tengah hati yang resah, aku harus membantu Uni Cantika terlebih dahulu. Bagaimanapun juga, aku tidak tega membiarkan Uni Cantika menyiapkan makan siang sendirian. Makan siang ini Umi buat untuk bekal Apa dan Ama alias Paman dan Bibi yang sedang bekerja di kebun. Ya sudah, tidak mengapa. Nama masakannya sendiri adalah sambalado uwo, teman. Ciri khas sambalado uwo adalah bahan-bahannya seperti cabai merah misalnya mesti direbus dulu. Tujuannya untuk menghilangkan rasa pedas dan aroma langu atau aroma tidak sedap pada cabai. Setelah direbus, cabai diulek seperti biasa. Lang, masukkan ke dalam piring. Kak mau goreng teri ya kan, Lang? Ya, Kak. Karena cepat sekali matang, goreng terinya sebentar saja. Selain ikan teri, Uni juga menggunakan telur puyuh sebagai lauknya. Urusan mengupas telur puyuh menjadi tugas beta. Lang, tolong ambil Kak itu, Lang. Ya, Kak. Selanjutnya, semua bahan dicampurkan dengan sambalado alias sambal cabai merah. Merah menyala sekali ya warnanya, teman. Wih, lama lah deh. Lah jadi bisa, Babe. Oh iya lah jadi. Lah jadi. Ya, Be, lah jadi bisa deh. Oh iya lah jadi ya. Oh, Kak, di mana sih kope pembuatan rabot, Kak? Oh, lai di desa sebelah, Lang. Emang batu, Lang? Rabot rusak, Kak. Rusak. Ya, Kak. Jadilah tempat Wan nak lah. Iyalah, Kak, tanya. Ya, Kak. Wah, syukurlah. Di desa sebelah rupanya masih ada pembuat rabab. Sehabis mengantar bekal untuk Ama Apa, aku bakal langsung ke sana ah. Kebetulan lokasi bukit kopi milik Ama dan Apa adanya di desa sebelah. Setelah mendaki bukit, akhirnya sampai juga di kebun kopi. Nah, itu dia Ama Apanya. Ternyata sudah mulai dipetik kopinya. Kopi di sini berjenis robusta, teman. Di nagari kami, kopi robusta ini biasa disebut kopi mana. Teko ada na makan siang teh lah kami bon teh kita makan teh. Sajian sambalado uwo ini benar-benar membuat air liurku penuh, teman. Sambalado sudah tersaji di piring, berikut nasi hangatnya. Waktunya makan. Bukan cuma warnanya saja yang merah menyala, tapi sensasi pedasnya memang benar-benar pecah, teman. Seolah membakar mulutku. Meski cabai merahnya sudah direbus, rasa pedasnya masih sangat terasa. Jadinya memang cocok sekali jika bercampur dengan ikan teri juga nasi putih hangat. Onde mande, lama bana. Wan di mana perajin rabot kawan? Di mana? Baik di mama ada kayak emak pak botak tu habis ku tak tunjukkan betul. Makan awak dulu. Ayo lah teh. Iya. Ya sudah kalau gitu. Ama, Apa, Uni, aku dan kawan-kawan mau pamit dulu. Kami mau menyambangi rumah pengrajin rababnya. Ayo kawan, berangkat. Meluncur. Mumpung berada
berada di atas bukit, kami mau basihan Yui sebentar. Basihan Yui adalah bermain seluncuran air, teman. Tak jauh dari bukit kopi, memang terdapat pembangkit listrik tenaga air peninggalan Belanda. Nah, saluran air yang merupakan bagian dari PLTA tersebut sering kami gunakan untuk basihan Yui. Kata Ama dan Apa, PLTA ini sudah berusia lebih dari 100 tahun loh. Meski sudah berusia lebih dari 1 abad, bangunannya masih kokoh berdiri, termasuk terowongan ini. Rasanya seru sekali berseluncur rame-rame sambil gelap-gelapan di dalam terowongan, teman. Karena bersumber dari mata air di puncak gunung, airnya bening dan dingin menyegarkan. Arusnya juga begitu kuat, cocok sekali untuk bermain seluncuran air, teman. Yuhu! Cukup duduk saja seperti ini, tak perlu alat tambahan apapun. Aku dan kawan-kawan sudah bisa basihan Yui. Saluran airnya sendiri mencapai 3 km, membentang sepanjang puncak bukit hingga pemukiman warga. Meski sangat panjang, tapi dijamin gak bakalan ngebosenin. Soalnya pemandangan alam di sini indah sekali. Selain itu, kita juga bakal melintasi jembatan pelangi. Kata Amak tadi, tinggal berjarak beberapa rumah lagi. Mana dia? Mana? Ke rumah aku. Wah, pernah. Beralah, tanya bapak dia lah. Tanya bapak. Oh iya, bapak itu sedang bermain serunai. Aku yakin kalau bapak inilah pengrajin rababnya. Pak, rumah Pak rusak, Pak. Yo, Rababku rusak balik seperti Pak. baik. Saya aku lupa aku Pak. Ya dia lupa. Sebetulnya, rababku ini tidak ada bagian yang rusak atau penyok. Hanya saja memang untuk alat musik yang terbuat dari kayu seperti ini, kalau sampai terendam air, akibatnya akan sangat fatal. Sebagai pengrajin rabab, Pak Kasril memang sudah tahu mana bagian yang rusak hanya dengan melihatnya saja. Dan ajaibnya, hanya dengan meraba-rabanya saja, rabab kesayanganku ini langsung berbunyi lagi ketika dimainkan oleh Pak Kasril. Ah, senangnya hatiku rasanya lega sekali. Bukan hanya piawai membuat rabab, Pak Kasril juga jago sekali memainkan alat musik khas pesisir selatan ini. Sambil bersenandung yang berisi pesan-pesan kehidupan, jari jemari Pak Kasril dengan lincah memainkan senar-senar rabab. Kami semua benar-benar terhipnotis dengan alunan mendayu-dayu dari rabab. Aku jadi semakin cinta dengan rabab Pasisia ini. Rasanya bangga sekali. Perkenalkan kawan, ini si Momo, sapi kesayanganku. Ada si Lang tuh kawan-kawan aku. Lang. Wah lagi om mantan ada apa si Momo makan ah? Lang, ke tempat metek mana Lang? Manolongan metek mamanen madu galo-galo. Ade, Lang. Oke lah. Pelah. Baik ke semomo ko dulu ah. Oke, aku tinggal dulu sebentar ya, Mo. Momo, makan yang banyak deh. Adam payah sama kawan nanti lo. Deh. Dadah Momo. Dadah Momo. Bolangers, selain Momo, sapi sahabatku ini, aku juga punya sahabat satu lagi, yaitu si Popo, alias panda lucu yang hebat. Dia jago bela diri, seperti kungfu panda, tapi ini silat panda. Soalnya si Popo dari Jawa. Si Popo ini punya jurus andalan yang bisa mengeluarkan api. Wah, keren! Seperti di film-film. Tapi aku juga nggak mau kalah. Apalagi
aku masih satu perguruan sama si Popo. Ayo kita latih tanding, Popo. Bahkan, aku masih bisa melawan setiap gerakannya. Terbukti, kami masih seimbang, teman. Hehehe. Kalian masih jauh oleh nak? Enggak. Tuh Maite ke kate oleh lah. Yo. Maite. Ayo pulang. Mari ya, kemari lah. Kau panen madu mah, malanga. Saat ini, kami sedang berada di lokasi budidaya madu galo-galo milik pamanku. Teman di rumah, ada yang pernah mencoba jenis madu ini? Madu galo-galo adalah jenis madu yang dihasilkan oleh lebah kelanceng atau lebih dikenal lebah trigona, teman. Oh iya, untuk menghasilkan madu, paman membuat tempat khusus atau koloni yang dipasang di alam terbuka. Setidaknya ada lebih dari 1000 koloni milik paman yang tersebar di sejumlah tempat. Wih, banyak ya. Kata paman, budidaya madu galo-galo harus memperhatikan lokasi, yaitu yang dekat dengan sumber makanan lebahnya, seperti tumbuhan dan bunga. Cara panennya pakai disedot. Nah, madu. Nah, itu cara panennya madu. Lebah menyanyi dah Maite. Cuma menggigi iyo, tapi tidak menyanyi. Berbeda dengan madu pada umumnya, madu galo-galo diambil tanpa perlu menghancurkan sarangnya, teman. Bagian sarang yang sudah terisi madu disedot menggunakan alat khusus. Paman jadi pakai mesin, tidak boleh pakai tangan baru. Setelah itu, madu akan terkumpul. Maite, ikut sampai madunya kok Maite. Iya, kan disilang kok. Langsung kemari selang. Ah, tuh madu nala dipanen. Jadi masuk kemari. Nah, banyak madu itu. Lama madu galu-galu lang. Tuh iya, namu aja madu mah. Lama ya, sama-sama manis ya. Iyalah. Tapi pastikan selalu hati-hati ya. Lebah ini ukuran tubuhnya sangat kecil, sehingga rentan terjepit oleh tangan dan benda lainnya. Aduh, banyak madu lang. Nah, Banyak lah Maite. mantap lang. Cak Maite, boleh coba Maite madunya? Ah, bugiang. Kalau madu galo-galo bisa dicoba langsung atau. Nah, masuk ke milang. Ah, dah. Minum bang. Mama lah. Rasa madunya enak sekali, teman. Ada rasa manis dan sedikit asam. Madu galo-galo sering dikonsumsi untuk menjaga kesehatan tubuh. Selain itu, madu ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit asam lambung. Lang, ito lang. Itu diminum, kan dibawa pulang. Makasih banyak Maite. Ayo, sama-sama lang. Oh, pilih Maite. Oh, hati-hati di jalan. Uni, bang apa nih kok? Iya Bolang, kau lagi membuat sembari nih. Ada apa tuh? Iko nih ya. Iko ada madu galo-galo nih ya. Bos Iko lah yang dicampur ke sembari. Kebetulan sekali ada kakak yang sedang mengolah sumbareh, alias serabi ala ranah Minang. Sama dengan serabi pada umumnya, bahan-bahan sumbareh terdiri dari tepung beras, santan, dan garam. Ayo, kita buat adonannya, teman. Campurkan santan, lalu aduk. Adonannya dibuat encer ya. Kalian tolong masukkan garam tuh. Iya nih. Selanjutnya, adonan yang sudah selesai dibuat menjadi 2 bagian. Biar tampilan sumbareh semakin cantik, campur dengan pewarna makanan. Aduk lagi. Biar tambah lama, awak tambahan madu galo-galo tadi. Oh, iya nih. Saatnya mencetak sumbareh.
Masukkan adonan ke dalam kuali, tutup, dan diamkan beberapa saat. Nih, lama masalah nih. Indak lang sa bantalay. Setelah itu, angkat. Gak cuma jadi kudapan saja. Biasanya sumbareh juga dibuat untuk berbagai acara adat di Pariaman. Mulai dari barale atau nikahan, syukuran, dan lainnya. Lama alay. Iya lang. Lama Yo lama yo. Rasa sumbareh gurih banget. Apalagi ditambah dengan cocolan kuah gula aren. Bebana manila kawan. Onde mande, lama bana. Hehehe.